Halo Sobat Satker, kita lagi lagi ada di Tahura Ngurah Rai. Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai. Taman Hutan Rakyat ini sebelumnya merupakan area tambak ikan yang terupdate. Kemudian Tahura berubah menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna yang menunjukkan Indonesia telah sukses melakukan restorasi ekosistem mangrove. Luasnya ini itu ada 1.300 hektar. Luas banget ya? Iya. Nah, Indonesia yang memiliki hutan mangrove terbesar di dunia akhirnya berkontribusi nyata dengan melakukan pembentukan Tahura ini. Indonesia mengajak para delegasi G20 pada saat itu untuk melakukan penanaman dalam pembangunan perekonomian kehijauan yang inklusif. Nah, ini merupakan mangrove yang ditanam oleh para delegasi dari pimpinan negara G20 maupun dari pimpinan lembaga internasional. Dan ini merupakan bentuk kontribusi nyata para delegasi dalam menghadapi perubahan iklim. Sekarang kita ada di tempat perjamuan para delegasi G20 setelah melakukan penanaman bibit mangrove. Di sana ada yang bisa kita lihat. Jadi, listrik yang ada di Waduk Muara Nusa Dua ini langsung diambil dari PLTS. Sobat Satker perlu tahu bahwa PLTS ini merupakan PLTS terapung pertama yang ada di Indonesia, dan ini menjadi salah satu showcase G20 Indonesia tahun 2022. Dan selain untuk mengoptimalkan fungsi penampungan Waduk Muara Nusa Dua, pembangunan PLTS ini merupakan salah satu bentuk untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Kemudian sebagai salah satu bentuk transisi energi terbarukan yang sejalan dengan salah satu isu global di KTT G20 tahun ini. Di dalam Tahura juga terdapat production house area atau tempat untuk produksi bibit mangrove. Tahura Ngurah Rai memiliki 33 jenis mangrove, di mana jenis bakau yang paling banyak adalah Rhizopora apiculata atau bakau putih. Sedangkan yang paling langka adalah Cereop australis. Spesies Cereop australis hanya bisa ditemukan di Australia. Spesies tersebut terbawa arus sampai ke Bali Barat, sehingga di Indonesia spesies ini juga hanya dapat ditemukan di Bali Barat. Bibit mangrove yang berada di rumah kecambah ini diletakkan pada pot tray selama kurang lebih 2 bulan. Airnya ambil dari waduk langsung. Ini disedot dari air payau. Kita punya rumah pompa di sana. Pengairannya 2 jam sekali, sehari 5 kali. Setelah tumbuh selama 2 bulan, akan dipindahkan ke polybag untuk kemudian siap ditempatkan pada open growth area atau biasa disebut bedengan. Bibit mangrove yang diproduksi dapat berasal dari biji dan berasal dari propagul atau berasal dari batang. Berarti habis dari polybag tadi ditanam ke open growth area. Bedengan, Namanya bedengan. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang gencar melakukan penanaman mangrove yang melibatkan masyarakat. Nanti kita distribusikan. Gratis. Tujuannya ini nanti bibit gratis ke masyarakat. Iya. Jadi juga salah satu kontribusinya seluruh masyarakat Indonesia bisa ikut berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Di sini hampir 2 juta bibit. Kalau yang di dalam tadi 63.000 bibit. Terus gimana nih Kak kalau misalnya masyarakat mau ambil bibit secara gratis ini? Lewat mengajukan surat ke persemaian. Mengajukan surat ke persemaian mangrove. Yang penting ada dari mana kelompok atau instansinya, kemudian penanamannya di mana, lokasinya, dan butuh bibit apa dan berapa. Pas kesini wow amazing katanya sampai sini dibawa jalan ke sini. Nah, itu tadi kita sudah mengelilingi salah satu lokasi yang dikunjungi oleh para delegasi G20 pada bulan November tahun 2022 ini.
KTT G20 dapat berjalan dengan lancar juga karena uang kita loh sobat. Sebanyak 88% dari total anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk G20 ini digunakan untuk penguatan infrastruktur di wilayah Bali. Anggaran tersebut kemudian disalurkan melalui KPPN Denpasar selaku kuasa bumi daerah. Salah satunya adalah alokasi anggaran sebesar 44,3 miliar digunakan untuk merehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua ini dan disalurkan oleh KPPN Denpasar kepada Satker SMPT Pembangunan Bendungan BWS Bali Peninggalan. Penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai juga dapat mewujudkan APBN kita sebesar 105,7 miliar melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali. Tidak hanya itu, pemeliharaan, rehabilitasi, sampai dengan rekonstruksi atau preservasi jalan dan jembatan di beberapa daerah juga ikut dibangun dengan APBN. Besar sekali bukan manfaat APBN bagi terselenggaranya KTT G20 tahun 2022 ini? Wah, kita jadi gak sabar nih untuk tahu uang kita akan digunakan apa lagi ya demi kesejahteraan masyarakat di tahun 2023. Bener banget, kita harus optimis namun tetap waspada ya di tahun ini. Jadi, ikut terus bersama kami ya Sobat Satker untuk mengawal uang kita. Sampai Sampai jumpa.